Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama aku Laila Hanifa dari kelas 12 IPS 4. Nah, di sini aku bakal ngejelasin tentang siklus akuntansi perusahaan jasa tahap pencatatan, yaitu analisis bukti transaksi keuangan, dan aku juga bakal ngejelasin tentang aturan debit dan kredit. Nah, sebelum masuk ke penjelasan yang pertama, kita harus tahu dulu apa sih perusahaan jasa itu. Nah, perusahaan jasa adalah perusahaan yang kegiatan utamanya membuat produk tidak berwujud. Lain halnya dengan perusahaan dagang yang udah ada wujudnya atau jelas barangnya. Perusahaan jasa ini tidak ada wujudnya, tetapi manfaatnya bisa kita rasakan. Contohnya seperti bengkel. Nah, bengkel ini tuh termasuk perusahaan jasa karena jasa memperbaikinya itu dapat kita rasakan, tetapi kita tidak akan bisa melihat wujudnya. Terus, contoh lainnya itu ada salon. Sama halnya dengan bengkel, produknya juga tidak berwujud, tetapi bisa kita rasakan manfaatnya. Kayak jasa potong rambut, jasa krimbat, dan lain-lain. Nah, itulah yang dimaksud dengan perusahaan jasa. Produknya itu tidak berwujud, tapi manfaatnya bisa kita rasakan. Kemudian kita lanjut ke siklus akuntansi perusahaan jasa. Setelah tadi kita tahu apa sih yang dimaksud dengan perusahaan jasa itu, kita lanjut ke siklus akuntansi perusahaan jasanya. Nah, untuk membuat laporan keuangan itu, kita harus melalui beberapa tahapan. Tahapan inilah yang dimaksud dengan siklus akuntansi. Setiap tahapannya itu saling berkaitan. Jadi kita harus melalui step by stepnya. Maka dari itu kita harus tahu dulu nih dari tahap pencatatannya dulu. Kita harus paham dulu. Nah, hari ini kita akan bahas mengenai tahap pencatatan, yaitu analisis bukti transaksi keuangan. Jadi kan setiap transaksi itu ada bukti-buktinya. Misalnya kayak nota atau faktur. Nota atau faktur inilah yang akan kita analisis. Analisis masuknya ke kelompok mana setiap transaksi itu, apakah masuk ke akun harta atau utang piutang atau lainnya. Setelah menganalisis, barulah kita membuat jurnal umum. Kemudian, pemindahan bukuan yang biasa disebut dengan posting ke buku besar. Jadi, ada 3 kegiatan di dalam tahap pencatatan ini. Sekilas kita bahas bahwa di tahapan pengikhtisaran itu nanti bakal ada pembuatan neraca saldo, jurnal penyesuaian, dan kertas kerja. Di tahap laporan keuangan nanti bakal ada pembuatan neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan arus kas. Sebelum kita menganalisis, kita harus tahu dulu nih bahwa di sini ada aturan pencatatan transaksi. Jadi di aturan pencatatan transaksi kali ini kita bakal mempelajari tentang gimana caranya menulis di sisi debit dan kredit. Di sini tuh udah ada ketentuannya. Kalau sebelumnya di persamaan dasar akuntansi itu kita hanya mempelajari harta sama dengan utang ditambah modal. Nah, kalau sekarang ada sisi debit dan kredit yang harus balance. Gampangnya itu kita ingat aja, kalau yang bertambahnya ditulis di sisi debit itu ada akun harta sama akun beban. Nah, sebaliknya, kalau akun utang, modal sama pendapatan itu kalau bertambah ditulisnya di kredit. Kalau berkurang baru nulisnya di debit. Jadi kalian harus paham dulu ya tentang peraturan pencatatan transaksi ini. Setelah kita paham tentang aturan pencatatan transaksi, kita lanjut ke contoh analisisnya. Pada bulan Februari 2020, Anita mendirikan Laundry Amanah. Transaksi yang terjadi selama bulan Februari 2020 yaitu pada tanggal 1 Februari, Anita menyetorkan uang tunai sebesar 15.400.000 sebagai modal usaha. Nah, kita lihat di sini ada menyetorkan uang tunai sebagai modal usaha. Berarti di sini ada 2 akun yang dipengaruhinya. Yang pertama yaitu menyetorkan uang. Itu berarti kan uangnya sudah diterima perusahaan dan menjadi milik perusahaan. Ingat, kalau harta berupa uang itu disebutnya dengan kas. Kemudian modalnya juga bertambah. Nah, kita analisis. Kalau kas bertambah itu berarti masuknya di debit. Kalau modal bertambah itu
kita catat di kredit. Jadi analisis transaksinya, kas bertambah sebanyak 15.400.000 dicatat di debit, kemudian modal bertambah sebesar 15.400.000 kita catat di kredit. Kita lanjut ke tanggal 3 Februari. Di sini Anita membeli perlengkapan sebesar Rp3.300.000 secara tunai. Analisis transaksinya itu kasnya berkurang karena kan dibelinya secara tunai, jadi otomatis uangnya tuh berkurang atau kasnya itu berkurang sebanyak 3.300.000 karena kas itu masuknya akun harta. Kalau akun harta berkurang itu ditulisnya di kredit. Selain kas ada juga perlengkapannya itu bertambah sebesar 3.300.000. Kalau perlengkapan itu kan juga termasuk akun harta, jadi kalau bertambah itu dicatatnya di debit. Intinya analisis transaksinya itu pada tanggal 3 Februari kas berkurang 3.300.000 dicatat di kredit, perlengkapan bertambah 3.300.000 dicatat di debit. Lanjut ke tanggal 4 Februari, Anita membayar sewa kios sebesar 3.600.000 untuk masa 3 bulan. Jadi kasnya itu berkurang karena kita bayar sewa berkurang sebesar 3.600.000 dicatatnya di kredit. Dan ada juga sewa dibayar di mukanya juga bertambah sebanyak 3.600.000 dicatatnya di debit karena sewa dibayar di muka ini juga termasuk akun harta. Kita lanjut ke tanggal 5 Februari. Di sini Anita menerima utang dari bank sebesar 1 juta. Jadi kan kalau menerima utang itu sama aja kayak kita tuh meminjam uang dari bank. Analisis transaksinya itu kas bertambah sebanyak 1 juta. Kalau kas bertambah itu ditulisnya di debit. Nah, selain ada kas itu ada utang, kan kita meminjam, jadi utangnya juga bertambah sebanyak 1 juta. Kalau utang bertambah itu, ingat ditulisnya itu di kredit. Selanjutnya, tanggal 7 Februari, Anita membuat iklan agar usahanya dikenal banyak orang dan menghabiskan biaya sebesar 600.000. Analisisnya, karena kita tuh kan buat iklan butuh biaya, jadi kasnya itu udah berkurang sebanyak 600.000. Jadi ditulisnya di kredit karena kasnya berkurang. Terus juga beban iklannya bertambah sebanyak 600.000. Jadi kalau beban itu kan ditulisnya kalau bertambah di debit ya. Lanjut ke tanggal 8 Februari, Anita membeli peralatan secara kredit sebesar 4 juta. Analisis transaksinya, karena ini dibeli kredit, jadi utang usahanya bertambah sebanyak 4 juta. Kalau utang bertambah itu kita ingat ditulisnya di kredit. Terus juga ada peralatannya bertambah sebanyak 4 juta. Nah, dimasukkannya itu di debit. Selanjutnya, tanggal 9 Februari, Anita mengambil uang perusahaan untuk kepentingan pribadi sebesar 800.000. Analisis transaksinya, karena udah diambil jadi kasnya berkurang sebanyak 800.000. Kalau kas berkurang itu ditulisnya di kredit. Terus ada juga prive bertambah 800.000 ditulisnya di debit. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangannya, semoga dapat dimengerti. Kita lanjut membuat jurnal umum di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.